wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 terdiri dari IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, apa kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di dalamnya terdapat pembahasan dalam mengerjakan tugas-tugas. Selamat menyaksikan. Nah, perhatikan percakapan berikut. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Nah, anak-anak hebat, ayo mengamati. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya tentang otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, perhatikan panah. Di panah menunjukkan bahwa itu adalah bagian otot dari manusia. Nah, sekarang kita mengenal fungsi otot pada manusia. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itu tadi adalah fungsi otot pada manusia. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini adalah gambar otot polos. Nah, biasanya otot polos terdapat di perut. Ciri-ciri otot polos antara lain waktu konstruksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri otot polos. Nah, ini adalah gambar letak dari otot polos. Sekarang yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa?
karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini adalah gambar dari otot lurik. Sekarang, ciri-ciri otot lurik antara lain bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari otot lurik. Nah, sekarang letak otot lurik. Perhatikan panah. Kalian perhatikan anak-anak, yang menunjuk panah di sini adalah letak otot lurik. Letaknya berada di dada, di lengan, kemudian di paha, kemudian di betis. Sekarang kita mengenal otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini adalah gambar dari otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung antara lain, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, letak otot jantung adalah sebagai berikut, berada di dalam tubuh dan terletak di jantung. Macam-macam otot manusia. Perhatikan panah berikut yang ditunjuk Pak Agung. Nah, di sini di jantung ini merupakan otot jantung, sedangkan otot lurik berada di lengan tangan. Kemudian otot polos berada di pencernaan perut atau di perut kita. Nah, itu tadi adalah macam-macam otot manusia. Ada otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Ayo mencoba. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tunjukkan di mana letak otot-otot itu berada, hubungkan dengan menggunakan garis. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung tadi, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Otot polos terletak di yang ditunjuk panah di perut. Kemudian otot lurik berada di paha dan di lengan kita. Sedangkan otot jantung berada di dalam tubuh dan berada di jantung. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Ayo membaca. Judulnya yaitu Otot Manusia. Paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Paragraf kedua, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerak-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh, gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Paragraf 3. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerak yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain bernafas, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan gerak jantung. Paragraf 4. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan
dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peran penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan mampu untuk melakukan aktivitas fisik dengan otot yang kuat karena kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Paragraf 5, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, itu tadi adalah paragraf ke-6. Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, anak-anak perhatikan pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Sedangkan paragraf kedua, ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerak manusia yang tidak disengaja. Pada paragraf 4, ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Sedangkan paragraf kelima, ide pokoknya yaitu fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Pada paragraf ke-6, ide pokoknya yaitu otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, itu tadi adalah ide pokok dari masing-masing paragraf yang tadi kita baca yang berjudul Otot Manusia. Ayo berkreasi. Buatlah gambar cover bacaan di atas, yaitu gambar otot manusia. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain atau background atau latar dari cover tersebut. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. 2. Desain penuh warna dan gambar. 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, ini adalah contoh cover yang berwarna putih. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Sekarang nomor 2, desain penuh warna dan gambar. Nah, perhatikan ini adalah contoh desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, itu tadi adalah dua jenis cover pada buku. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh cover buku yang berjudul Otot Manusia. Nah, kalian buat sendiri di rumah. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.
Sampai jumpa.